tentang perkembangan penyidikan pengungkapan kasus judi online oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya yang melibatkan beberapa oknum pegawai dari kantor Kementerian Komdiji. Berdasarkan hasil pemeriksaan terkini, update-nya adalah selama ini terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran, di mana sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut. Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, ya, dan juga melalui money changer. Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Kemudian informasi selanjutnya bahwa sebelumnya telah kami sampaikan bahwa tersangka AK itu dinyatakan tidak lulus dari seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komdiji. Namun ternyata AK masih tetap bekerja di tim pemblokiran website di Kementerian Komdiji. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdiji. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan. Kemudian ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M ya, Mama M. Terhadap tersangka DPO A dan M, maka penyidik Subdit Ras di Reskrim Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Kemudian yang ingin sampaikan di akhir adalah bahwa Polda Metro Jaya terus berkomitmen untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Kementerian Komdiji, bandar, dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan menerapkan tindak pidana perjudian atau tindak pidana pencucian uang
ya atau TPPU. Itu rekan-rekan update-nya hingga sore ini. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, nanti apabila ada update lagi, kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan jurnalis, ya. Gimana? Pak, izin Pak, kan tadi kan ada SOP baru tuh Pak. Nah, SOP itu kapan keluarnya dan apakah pejabat-pejabat seperti Dirjen atau kementerian itu mengetahui SOP tersebut sehingga orang itu bisa mengoperasikannya padahal dia itu nggak lolos seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, publik kan menilai ini banyak pejabat yang belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, apakah itu bakal diperiksa juga oleh atau dipanggil oleh pihak kepolisian Pak, termasuk mantan Menteri ya ini Budi Ari sendiri Pak? Izin. Sementara yang saya sampaikan ini dulu ya. Iya. Nanti update-nya berjalan. Siap. Ya, oke. Saya bisa memahami ya apa yang saya sampaikan itu pasti banyak memerlukan pendalaman. Namun kami mohon waktu, kan ini penyidik masih bekerja. Sementara ini tadi saya hitung ada beberapa angle nih sudah ya. Ini dulu lah sementara ya. Nanti pendalaman lebih lanjut mohon waktu ya. Untuk dua itu Pak, A dan M yang DPO, apakah pegawai juga di Kementerian Pendidikan? Atau sipil Pak? Iya atau Iya. Mohon waktu ya, nanti kami pastikan ya. Pak Kabit, terkait dengan uang Ya. terkait yang uang tadi diserahkan dari bandar judi itu ke apa